Shalom. Saya percaya bahwa setelah kita merayakan Natal, sukacita di tempat ini lebih. Amin. Semua dipenuhi oleh sukacita. Amin. Amin. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Dan kita percaya bahwa jika kita bisa melewati tahun 2024 bersama dengan Tuhan, 2025 penyertaan Tuhan masih tetap sempurna. Amin. Amin. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau yang termanis dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hati kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
Puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, apakah mukanya penuh dengan sukacita? Ya, beri senyuman yang terbaik. Haleluya. Terlalu semangat pemain drumnya. Saya mau lihat pagi hari ini, gandeng tangan orang yang ada di samping kamu, kalian semua, yang orang-orang yang kalian kasihi. Boleh? Gandeng tangannya orang-orang yang kalian kasihi. Sudah? Lihat mukanya, gandeng tangannya. Sayang, Syariana Mas. Boleh, oke, sudah gandeng semua. Sayang, disayang. Pelan-pelan. Aku disayang Tuhan. Sambil tatap mukanya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang. Sayang, disayang.
biasa. Pagi hari ini penuh dengan kasih, amin. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Katakan samping kiri kanan, masalah itu biasa. Yang luar biasa itu siapa? Yesus, amin. Angkat pujian ini. Senyumlah hai semua, tinggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko iramba, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa, masalah itu biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko iramba, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. Hai semua, mari bergembira, putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersukacita dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko iramba, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, hati senang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun
Tuhan menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang berkali-kali Tuhan selalu ada Tuhan buat hidup kami Tuhan. Bahkan di titik rendah kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Dan Engkau menyertai kami Tuhan, melewati setiap badai, melewati setiap proses kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami beroleh kekuatan baru, sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, untuk terus Tuhan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ini adalah minggu terakhir kita di tahun 2024. Dan di minggu terakhir tahun ini saya dipercayakan untuk membawakan sharing khotbah di tempat ini, di depan. Buat saya itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tahu dan lihat, saya deg-degan di sini. Gak kelihatan ya? Seandainya bisa kelihatan di depan tuh jantung saya tuh udah deg-degan terus. Tapi puji Tuhan, suami saya udah bilang, bisa mah. Iya bisa terus karena kan suami saya memang sering. Saya baru pertama kali ini. Tapi Tuhan tolong kita semua, amin. Ya. 2 hari lagi kita akan meninggalkan yang namanya tahun 2024 dan menuju tahun 2025. Dan biarlah damai sukacita ini terus menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini sesuai dengan tema kita bulan Desember, saya akan membawakan tentang joy to the world. Joy atau disebut dengan sukacita. Bisa diklik. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudari yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tanganmu. Amin. Sukacitakah biarpun hujan badai melanda tapi bisa ada hari ini di tempat ini, itu kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk hidup Bapak Ibu saudara-saudari. Begitu juga dengan saya. Sebelum kita masuk materi saya yang lain, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Bisa next? Biasanya apa sih yang membuat kita bersukacita? Ini suatu pertanyaan sehari-hari. Tapi kalau saya amati, biasanya apa sih yang membuat sukacita ini ada? Nah, kalau saya amati yang pertama, kalau bekerja bisa naik gaji, dapat bonus. Woi, bisa senang gak? Senang sekali. Tapi masalahnya begini, kalau gajinya gak naik bagaimana? Kalau gajinya dipotong gimana? Kalau gak dapat bonus juga gimana? Apa tetap sukacita itu ada? Itu suatu pertanyaan buat kita masing-masing. Yang kedua lagi, sudah lama dari kita merindukan yang namanya pasangan hidup. Nah tiba-tiba ketemulah yang namanya cowok ganteng, ketemulah yang namanya cewek cantik. Pokoknya gantengnya bukan main, cantiknya juga bukan main. Ketemulah tiba-tiba. Tapi kalau jodohnya belum datang, apa masih bersukacita? Coba tanyakan yang masih jomblo, apa masih bersukacita? Kalau misalkan ketemunya tulang rusak terus, apa masih bersukacita? Bagaimana? Yang ketiga, ini yang agak sensitif. Nah, berikut ini agak sensitif. Contohnya, berat badan. Maaf ya, maaf. Ini hubungannya tuh dengan yang namanya timbangan badan. Karena saya di depan, saya kasih contoh suami saya. Ya, jadi kan biasanya suami saya kasih contohnya saya, terus sekarang saya gantian. Saya mau kasih contohin suami saya. Setiap hari, hampir setiap hari, timbangan terus. Ditimbang. Apalagi waktu 1 bulan yang lalu kan sakit. Habis sakit tuh bener-bener drop badannya. Jadi bener-bener kurus. Terus suami saya timbang. Oh iya, 78. Terus saya, 75. Mah, kenapa sih mah? Kayaknya kamu lebih gemuk mah dari aku mah. Kenapa aku yang lebih besar? Gitu. Terus udah gitu, apakah itu yang membuat sukacita bisa hilang? Ataukah mungkin begini, udah makan banyak pas nimbang malah turun. Bisa sukacita gak? Nah sukacitanya itu tergantung dari apa? Apakah tergantung dari sekeliling kita? Apakah tergantung dari sekeliling kita? Nah klik lagi.
kita mau bahas ada sukacita di luar Tuhan atau disebut juga dengan sukacita dunia, dan ada sukacita di dalam Tuhan. Saya mau artikan dulu definisi sukacita di luar Tuhan. Definisi sukacita dari luar Tuhan adalah perasaan senang yang berlandaskan dari luar kita, yaitu dari benda, dari tempat, dari kejadian, dan sifatnya sementara. Dan itu di sekeliling kita. Kita mendapatkan sesuatu. Oh ya, ini barang yang kita senangi, bisa sukacita gak? Oh ya, dapat handphone baru, bisa sukacita gak? Oh ya, gaji saya naik, bisa sukacita gak? Bisa. Tapi itu dari sukacita yang di luar Tuhan. Nah, bagaimana definisi sukacita dari dalam Tuhan? Definisi sukacita dari Tuhan adalah perasaan senang dari dalam kita yang berlandaskan kepada 1, hubungan pribadi dengan Tuhan, 2, kasih karunia Allah, 3, berkat Allah, 4, janji Allah, 5, kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang percaya yang sifatnya kekal. Saya akan coba jelaskan ya. Tadi kan kalau sukacita dari luar itu adalah jodohnya gak datang, dikasih kejutan, naik gaji, dapat hadiah, terima bonus. Itu adalah sukacita yang di luar Tuhan. Gak salah. Tapi sama-sama kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Next lagi. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan kedua terbesar sesudah kasih, kita akan mau bahas tentang yang namanya sukacita. Amin. Yang pertama, sekarang kita mau bahas satu persatu tentang sukacita dari dalam Tuhan. Next. 1, hubungan pribadi dengan Allah. Gak semua orang itu punya hubungan yang penting dengan orang-orang penting, dengan orang-orang terkenal, dengan orang-orang yang berkuasa. Contohnya, saya nggak pernah tahu orang-orang yang terkenal, saya nggak tahu orang-orang yang berkuasa, saya juga nggak tahu orang-orang yang istilahnya nih punya jabatan cukup tinggi, dan saya kenal dia, nggak juga. Tapi saya kasih contoh lagi, suami saya tahu nggak kenal orang banyak, kenal. Mungkin orang yang lebih terkenal dari suami saya juga, suami saya tahu. Orang-orang yang punya posisi, punya jabatan, suami saya tahu nggak? Tahu banget gitu. Nah, orang-orang penting ini ngomong ke suami saya, Pak Raya, ini Pak, tolong simpen nomor handphone saya Pak. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin saya Pak. Jadi punya akses langsung pribadi, langsung ke orangnya. Itu luar biasa gak? Buat saya yang dengar aja ya. Saya udah seneng banget. Apalagi suami saya dengar kayak begitu. Nah, tapi pada kenyataannya orang sesibuk siapapun itu, orang penting, orang terkenal, sesibuk apapun gak enak suami saya dan saya hubungin. Mengerti Bapak Ibu? Tapi makanya kita bersyukur setiap hari kita punya akses langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Akses itu terbuka oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, mau lagi ngapapun, itu akses itu 24 jam. Tapi terkadang apakah kita membangun hubungan itu dengan Tuhan kita? Itu menjadi pertanyaan lagi buat kita masing-masing. Ada dasar sukacita yang luar biasa kalau kita punya hubungan pribadi langsung sama Tuhan. Diangkat jadi anak kesayangan, bahkan bisa menyebut dia dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Itu adalah landasan kita bersukacita. Sama-sama kita mau katakan, itu adalah landasan kita bersukacita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini adalah sebuah kasih yang sayang sama kita, yang sayang sama hidup Bapak Ibu saudara-saudari tempat ini, bahkan saya, terlepas dari bagaimanapun keadaan kita. Jadi bagaimanapun keadaan kita, ada kasih
ada kasih karunia Allah yang selalu menyertai kita. Kita tuh gak layak, tapi dilayakkan oleh kasih Tuhan. Amin. Ada satu lagu yang pernah saya dengar dulu. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Terkadang kita gak mengerti, Tuhan, ya saya berdosa, saya banyak melakukan kesalahan. Tapi lepas dari semua itu juga, mau dosa seperti apapun, kasih karunia Tuhan tuh tetap ada untuk kita. Karena apa? Karena Bapa mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa siapa? Dosa Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga dosa saya. Amin. Lalu apa lagi? Kita diberi kebisaan. Kebisaan untuk apa? Contoh saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu saat ini. Biasanya kan jadi WL, biasa jadi pemimpin pujian. Tapi kali ini saya masih khotbah, saya masih sharing firman Tuhan. Itu suatu kasih karunia dari Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini. Saya bisa berdiri di depan ini, itu satu kasih karunia buat Tuhan, dari Tuhan buat saya. Amin. Saya bisa jadi istri gembala gitu. Buat saya gak kepikiran, saya anak pendeta, iya. Tapi saya gak kepikiran saya bisa jadi istri hamba Tuhan, istri gembala juga, gak kepikiran. Tapi itu adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan buat saya. Nah bahkan tadi pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di depan ini, mau WL, mau singer, pemain musik, bahkan usher, sound system yang ada, LCD yang ada, kameramen, fotografer yang ada, mereka bisa melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang bertepuk tangan ada di tempat ini, hadir tempat ini, itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Semuanya pokoknya karena kasih kemurahan Tuhan. Apalagi kita gak bisa mengampuni orang lain. Kita gak bisa mengasihi orang lain. Tapi diberikan kesanggupan sama Tuhan. Amin. Makanya dibilang apa? Itu adalah landasan kita untuk tetap bersukacita. Ketika kita gak bisa mengampuni orang lain, siapa yang bisa mampukan kita? Cuman kasih karunia Tuhan. Ketika kita gak mampu untuk mengasihi orang lain, siapa yang bisa memampukan kita? Cuman kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah landasan kita untuk tetap bersukacita. Amin. Yang ketiga, berkat Allah. Nah, kalau berkat Allah pasti kita mikirnya wah materi terus. Tapi jangan disalah artikan. Berkat Allah yang terbesar adalah keselamatan. Mari kita coba bilang sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berkat Allah yang terbesar adalah keselamatan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, itu adalah berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kita ada landasan untuk bersukacita bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Apalagi berkat dari Tuhan, kesehatan. Yang Bapak Ibu saudara-saudari tahu, 1 bulan lalu atau bulan November lalu suami saya sakit, bahkan anak-anak saya empatnya sakit cacar air. Bisa kebayang bagaimana kalau kesehatan itu tidak dijaga, kesehatan fisik itu tidak jaga, wah apapun yang kita lakukan gak bisa maksimal. Jadi saya cuma bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan beri saya kesehatan, saya mau melayani suami dan anak-anak saya untuk saya menjaga mereka. Dan Tuhan kasih itu. Tapi bukan berarti, oh ya Tuhan kasih saya kesehatan, ya udah saya tetap begadang, saya bangunnya siang, saya makan yang gak teratur, pokoknya apa aja dimakan, enggak, itu sama aja saya gak menghargai berkat Tuhan, saya gak menghargai kesehatan yang Tuhan beri. Nah ketika Tuhan berikan kesehatan yang maksimal, pakailah baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Apalagi ketika saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi yang tadi ibu gembala, itu adalah termasuk berkat Tuhan. Itu gak mudah jalannya, apalagi melakukannya. Nah menjadi istri, apalagi menjadi istri dari 4 anak, udah gitu sendirian pula gitu loh. Dulu waktu saya sebelum ke Makassar, saya masih ada yang suka bantu di Jakarta. Tapi setelah di sini saya benar-benar sendiri.
Gitu loh. Maksudnya sendiri bukan berarti nggak ada yang bantu, tetap ada yang bantu. Tapi benar-benar saya sama suami saya benar-benar mengurus anak-anak dan mendidik anak-anak sendiri. Dan buat saya itu suatu berkat Tuhan karena Tuhan memampukan. Benar Bapak Ibu? Nah apalagi, keluarga yang bahagia itu termasuk salah satunya adalah berkat dari Tuhan. Yang keempat kita mau baca janji Allah. Kalau yang namanya janji Allah, kalau Allah sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan tepati dan itu landasan kita untuk bersukacita. Mungkin kalau manusia yang berjanji, kita bisa berpikir bahwa oh ya udahlah, mungkin bisa juga nggak ditepatin atau mungkin lupa atau mungkin juga pura-pura lupa. Nah itu namanya janji manusia. Gitu loh. Tapi kita mau pastikan bahwa setiap janji Tuhan Dia akan tepati. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kelima adalah kehadiran Allah. Allah itu adalah roh. Jadi kita bersyukur saat kita ada di Makassar, kita ada di Bone, kita ada di Palopo, kita ada di Sinjai, kita ada di Toraja. Dia Tuhan yang sama kehadirannya. Amin. Jadi sukacita dari dalam Tuhan adalah perasaan senang dari dalam hati kita yang berlandasan dari 5 hal yang kita pelajari tadi dan sifatnya itu kekal. Nah saya akan memberi beberapa contoh dalam Alkitab, jadi akan banyak ayat-ayat untuk menguatkan setiap kita. Kita mau buka di Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini judulnya adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Berarti kerajaan Allah itu membuat dia lebih bersukacita. Kenapa? Karena dia pergilah ia dan menjual seluruh miliknya. Ada lagi yang lain, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kelihatan. Nanti kalau makanannya habis, kalau minumannya habis, kalau apa-apa yang ada di mejanya semuanya sudah habis, kira-kira apakah tetap sukacita itu ada buat kita? Sama kan yang kayak di film-film kan, kalau lagi happy bisa jalan-jalan, main di klub, di bar, minum-minum sampai mabok gitu. Tapi habis itu bisa pusing, bisa mungkin muntah. Itu yang saya lihat di film-film. Mungkin aja di kejadian nyata hampir sama kejadiannya. Tapi itu terikat gitu loh. Itu terikat dan terikat itu adalah itu dosa dan kebenaran itu bicara tentang yang namanya firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah Tuhan itu cukup buat kita? Dialah sumber sukacita kita. Amin. Kita mau baca lagi di ayat selanjutnya. Di Lukas 10 ayat 20. Namun demikianlah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini bicara tentang yang namanya keselamatan. Yang tadi yang saya bilang, berkat yang terbesar itu adalah keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini sudah diselamatkan. Lukas 15, ini ada 3 cerita di perikop ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah saya ambil contoh sedikit tentang domba yang hilang. Nah domba yang hilang ini, gembala ini dia mencari satu domba yang hilang ini daripada dia yang 99 ini yang dia tidak cari. Pokoknya dia mencari yang satu domba yang hilang ini. Mari sama-sama kita baca di Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena apa? Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ketika ada satu orang berdosa bertobat, wah gempar banget itu sorga. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sungguh yang namanya jiwa buat Yesus itu sungguh luar biasa. Nah saya lahir baru itu
waktu saya umur 9 tahun. 9 tahun saya mulai memberi diri saya dibaptis. Lalu di sekitar rumah saya itu dulu pasar-pasar sama gang-gang. Jadi banyak anak-anak yang banyak nggak kenal Tuhan gitu loh. Nah, saya paling senang kalau hari Minggu itu saya ajak teman-teman saya itu buat pergi ke gereja, buat pergi ke sekolah minggu. Dan mereka suka aja, mereka sukanya padahal mereka nggak tahu apa. Mereka nggak tahu itu apa, tapi mereka suka aja. Ketika saya sampai di Makassar ini, saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ayo tetap untuk hidup di dalam Tuhan. Tetap sama-sama cari Tuhan. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun apapun masalahnya, tetap yang namanya cari Tuhan. Karena saya bilang sama anak-anak saya, kalau seandainya papa mama nggak ada di sini, kamu berdoa, siapa yang dengar kamu? Mereka cuma bilang, yang dengar saya Tuhan. Dan Tuhan itu ada di mana? Coba saya tanya, Grace, Tuhan itu ada di mana? Ada di hati. Karena itu yang ditanam. Jadi jangan bilang, oh Tuhan itu di surga. Ya nggak salah juga. Tapi setiap kita doa, Tuhan itu dengar. Tuhan itu ada di hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ketika kita ngomong, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan pertolongan itu buat kita. Amin. Ya, nextnya. Ya, saya mau cerita dikit tentang kisah Zakheus, nggak lama. Zakheus ini kan dia pemungut cukai, suka memeras orang dan suka mengambil keuntungan daripada yang semestinya. Nah, orang-orang kesal sama dia. Bayangkan, yang namanya Zakheus ini dia uang punya gak? Punya. Posisi ada gak? Ada. Ketenaran ada gak? Ada. Tapi ada yang kurang. Dia cari Yesus naik ke atas pohon karena gak ada tempat untuk bisa lihat Yesus. Nah, tapi apa yang membuat dia bersuka cita saat Yesus melihat dia dan berkata, sini turun, aku mau makan dan menumpang di rumahmu. Kita mau baca di Lukas 19, sebelumnya ya kayaknya ya. Ya, Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan lagi, ketenaran Zakheus punya, kekayaan dia punya, tapi itu gak membuat yang namanya Zakheus ini bersuka cita. Tapi ketika dia ketemu Yesus, ketika dia naik di atas pohon dan dia bisa melihat Yesus, dia senangnya bukan main. Bahkan mau dibilang apa, udah sini dulu turun aku mau makan dan menumpang di rumahmu. Itu senangnya bukan main kalau Zakheus dibilang seperti itu sama Yesus. Amin. Dan bahkan di Lukas 19 ini Zakheus ini memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin. Dan dia nggak setengah-setengah lagi, maksudnya jadi dia benar-benar dia memberikan, bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah pernah diambil juga. Dan kita belajar bahwa ketika sukacita itu ada dan nyata dalam hidup kita, itu adalah sukacita yang sempurna di dalam kita, yaitu buah roh. Salah satunya adalah sukacita. Dan bagaimana kita bisa mengalami yang namanya sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama adalah, next. Bagaimana kita mengalami sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, menaati firman Tuhan. Nah, ketaatan firman Tuhan akan mendatangkan sukacita. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Jadi ingin sukacitanya penuh? Balik lagi, menaati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, masih ingat dengan kisahnya Paulus? Next. Nah, masih ingat dengan kisahnya Paulus seperti ini? Dia ini harus ke Bitinia tapi tidak diizinkan oleh Roh Tuhan. Lalu dia dapat penglihatan untuk pergi ke Makedonia.
Tapi setelah sampai di sana, apa yang terjadi? Saat Paulus di sana, dia itu disiksa. Dia didera, dimasukkan ke dalam penjara paling bawah. Kalau dipukul itu udah hari-hari, mungkin sakit, udah pasti sakit. Pikirannya Paulus tuh udah kayak begini, tahu gitu ke Bitinia, bukan ke Makedonia. Tapi firman Tuhan membuktikan bahwa sukacita yang dialami oleh Paulus dan Silas ini penuh. Jadi full of joy. Apa sih yang full of joy ini? Jadi di tengah malam saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Terjadi apa lagi? Pintu-pintu penjara terbuka. Dan yang paling luar biasanya terjadi adalah kepala penjara tersebut bertobat dan menerima Yesus. Dia dan seisi keluarganya dibaptis. Nah seringkali ketaatan seringkali ada tantangannya, ada resikonya, ada harga yang harus dibayar. Tapi yang luar biasa, keselamatan terjadi. Amin. Jadi di tengah penderitaannya Paulus dan Silas ini, ada sukacita yang terjadi bahwa apa? Ada orang yang diselamatkan. Melalui apa? Melalui apa yang mereka alami? Melalui penyembahan, melalui doa, melalui nyanyian mereka. Dan itu menggemparkan seisi penjara itu. Dan kepala penjara ini diselamatkan. Next lagi. Yesus itu harus taat pada kehendak Bapa. Kenapa harus taat kepada kehendak Bapa? Karena dia memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa siapa? Dosa Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan dosa juga saya. Amin. Di Ibrani 12 ayat 2. Next lagi. Nah, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Bayangin, memikul salib itu sakit. Sama halnya dengan yang Yesus lakukan. Kalau kita mau kebayangin saat Yesus bawa itu kayu salib, Yesus ada gak sih rasa sukacita? Ada. Kenapa? Karena yang di pikirannya dia adalah Bapak Ibu. Karena yang di pikiran Yesus itu adalah saudara-saudari. Karena yang di pikiran Yesus itu adalah saya, orang-orang berdosa. Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika Tuhan kasih yang namanya kasih karunia itu, kita harus gunakan baik-baik. Ya, contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai istri yang Kristen harus tunduk juga kepada suami saya yang Kristen juga. Gak gampang. Kenapa? Saya mau bilang gak gampang. Suami saya tahu firman Tuhan. Saya tahu gak firman Tuhan? Tahu. Suami saya mendoakan orang lain gak? Memuridkan orang lain gak? Jenguk orang lain gak? Iya. Saya juga gak? Saya mendoakan orang lain, memuridkan orang lain, berkunjung ke orang lain, ke jemaat. Saya sama-sama gak? Sama-sama. Dan yang paling luar biasa, suami saya adalah pengajar firman. Saya juga pengajar firman gak? Pengajar juga. Dan itu gak gampang. Kenapa dibilang gak gampang? Karena sukacita itu terjadi ketika saya belajar tunduk taat pada otoritas. Karena kalau enggak ego saya yang main. Kenapa sih Pak? Saya bisa tiap hari ini terus. Beda pendapat terus sama suami saya. Suami saya keluarin ayat ini, saya juga bisa keluarin ayat yang lain. Jadi saya sanggah-sanggah terus, bisa jadi. Tapi kalau saya nggak belajar untuk yang namanya tunduk, saya tahu apa yang terjadi ketika saya nggak belajar tunduk yang namanya otoritas, saya tahu. Tapi saya belajar untuk mengorbankan ego saya. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya belajar mengorbankan ego saya, rumah tangga saya akan penuh dengan sukacita. Ini saya bicara saya ya, rumah tangga saya akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya belajar taat sama firman Tuhan. Sama seperti halnya dengan saya sangat menghormati papa mama saya. Papa saya sudah almarhum, bahkan saya menghormati Bolang. Ya, jadi
ketika kita menghormati ayah ibu kita, orang tua kita, seperti yang Keluaran 20 ayat 12 bilang, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Simple, sederhana. Ketika belajar menghormati, ketika belajar menghargai, ketika belajar tunduk, maka akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Dan makanya hidup saya itu sangat sukacita ketika saya menghormati yang namanya suami saya, papa mama saya, Bolang. Itu saya sangat bersukacita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, atas kita semua, maka kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini, coba next. Nah, kuasa ini punya pengertian mengacu kepada kata kekuatan dan kemampuan. Sebetulnya ada juga artinya di Yunani, bahasa Inggris juga ada, tapi saya mengacu kepada yang umum saja, yang global, yang universal. Jadi mengacunya kepada kata kekuatan dan kemampuan. Untuk apa? Karena kita punya kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Amin. Yang kedua, kita punya kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kita punya kuasa untuk melewati proses kehidupan dan menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah sukacita. Contoh lagi saya ambil lagi contoh Paulus yang dulu kan dia namanya Saulus, yang suka menganiaya umat Tuhan, membunuh murid-murid Tuhan, dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan Tuhan. Jadi ada sinar yang membutakan matanya dan dia nggak bisa melihat. Singkat cerita, kita mau baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ini adalah imam besar, ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, maka katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi saat itu seketika, ayat ini bilang seketika itu juga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dibaptis oleh Roh Kudus. Sekarang pada akhirnya Saulus yang menjadi Paulus ini memberitakan Injil, membangkitkan pemimpin-pemimpin, membangun gereja-gereja, melakukan pemuritan. Tapi sukacitanya itu luar biasa. Bukan sukacita yang saya sebutin tadi di awal ya, naik gaji, dapat bonus, dapat jodoh ganteng cantik, ketemu orang terkenal. Enggak. Tapi sukacitanya itu benar-benar real, nyata, dalam. Yang harus Paulus ini mengalaminya, yaitu namanya sukacita ini, full of joy ini. Jadi sukacitanya Paulus ini sangat penuh. Nah, saya ambil lagi contoh yang lain, 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Aneh ya, aneh kalau mau dibaca. Kita baca ayat-ayat sebelumnya ini dari Korintus ini juga Paulus ini dipenjara, disiksa, bersusah payah, bahkan mungkin awalnya beneran puasa jadi terpaksa puasa gitu loh, puasa terpaksa gitu. Karena istilahnya ya dia ini harus sebagai orang berduka cita tapi dia harus bersuka cita. Ini yang dia alami sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah sukacita dalam Tuhan yang dialami oleh Paulus ini. Apa sih yang Paulus miliki? Apa sih yang dia miliki? Yang pertama, dia memiliki kasih Yesus. Yang kedua, dia memiliki keselamatan. Yang ketiga, dia memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang keempat, dia memiliki kebenaran firman Tuhan yang ada dalam dia. Kita baca lagi di Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aneh ya kalau kita ketemu sama orang, kita ketemu sama teman kita terus mereka ngomong,
Saya bersuka cita loh hari ini. Kenapa? Padahal saya sedang menderita. Loh, maksudnya apa? Aneh. Nah, ini yang dialami oleh Paulus juga. Mereka menderita, tapi sukacita itu ada. Makanya tidak heran orang-orang Kristen yang taat firman Tuhan, orang-orang Kristen yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, sukacitanya, hidupnya tetap penuh sukacita. Amin. Jadi bagaimanapun yang terjadi, ketika kita tetap taat sama firman Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan pernah takut bahwa sukacita itu penuh di dalam kita. Amin. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah melewati proses. Next. Yang ketiga adalah melewati proses. Ada sebelumnya? Ya. Kita tidak akan bisa tahu bagaimana sukacita yang dari Tuhan kalau hidup kita gak pernah mengalami yang namanya proses atau penderitaan. Benar Bapak Ibu? Benar, kita gak akan bisa tahu bahwa hidup kita ini bisa jalan sama Tuhan gak? Tuhan menyertai kita gak? Kalau kita gak mengalami yang namanya proses kehidupan. Kalau kita gak mengalami yang namanya masalah. Kalau kita gak mengalami yang namanya penderitaan. Kita gak akan tahu. Justru ketika di akhir zaman ini, kalau kita lihat bahkan kita sendiri mengalami. Sesekali kita posting tentang satu kota di media sosial. Terus kita tulis hashtagnya di situ. Kangen deh liburan. Atau kita tulis juga, kita kirim foto dengan keluarga. Aduh, kangen deh dengan keluarga. Yang istilahnya gak ditemui dengan jarak yang jauh, dengan jarak yang panjang sekali. Yang mungkin kita hanya bisa bertemu dengan video call. Kita hanya bisa bertemu melalui WA. Kita hanya bisa bertemu melalui media sosial. Atau mungkin kita hanya bisa bertemu 1 tahun sekali. Atau mungkin gak ketemu-ketemu karena gak bisa ketemu karena jaraknya sungguh jauh sekali. Dan itu istilah kita melewati yang namanya proses juga. Dan itu gak gampang. Saat kita melewati semuanya itu, ingat ada satu pribadi yang menemani kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, semuanya itu hal-hal yang membuat sukacita kita itu adalah hal-hal yang di luar kita. Yang tadi, hal-hal yang di luar kita istilah itu, oh saya kangen nih sama keluarga, saya pokoknya pengen libur. Itu hal-hal yang di luar dari sukacita dalam Tuhan. Itu gak salah, tapi bukankah di akhir zaman ini kita harus perlukan yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Sukacita apa? Kita ingin membawa orang lain percaya Yesus. Mungkin kita jauh dari keluarga kita yang saya mau kasih keluarga saya itu percaya dengan Yesus. Gak usah jauh-jauh. Pokoknya orang yang ada di depan kamu kalau dia belum terima Yesus, nah layani dia sampai dia bisa benar-benar terima Yesus. Nah itu yang Yesus mau lakukan untuk kita lakukan. Apalagi yang kedua, kita ingin terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita bisa lebih sering lagi memuji, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saya tutup sedikit dengan pengalaman saya untuk ikut Tuhan. Yang saya pernah bilang, saya waktu lahir baru, saya umur 9 tahun. Terus saya waktu itu rumah saya itu di daerah Jakarta Utara, masih di Jakarta Utara, daerah Kelapa Gading. Waktu itu almarhum papa saya belum menjadi hamba Tuhan. Jadi masih kerja sekuler, tapi gak kuliah. Jadi otodidak aja. Otodidaknya apa? Tahu yang namanya bangun apa sih namanya? Arsitek ya. Jadi mau bangun gedung, bangun apa, tahu gitu loh, tahu papa saya. Tapi gak sekolah. Nah, satu waktu akhirnya Tuhan panggil papa saya ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Pindahlah kami ke Sukapura, masih sama wilayahnya di Jakarta Utara, tapi dari Kelapa Gading ke Sukapura. Nah Sukapura ini adalah tempat buang jin, istilahnya begitu. Karena betul-betul tidak pernah disentuh sama yang namanya kasih Yesus. Gitu loh. Jadi saya sekeluarga sama papa saya di sini. Melayani di Sukapura, melayani dari tahun ke tahun sampai saya akhirnya SMP. Pas sampai SMP ke SMA, saya mengalami yang namanya ibadah itu di demo. Ya, di demo itu jadi saya sendiri
sama papa mama saya, sama kakak-kakak saya nggak bisa masuk rumah, mesti harus ibadah di rumah-rumah jemaat, bahkan ibadahnya di jalanan. Mau dilemparin batu gak? Dilemparin. Tapi ada tapinya. Ada sukacita gak? Ada banget yang saya alami, biarpun saya masih kecil, saya nggak tahu. Saya cuma bilang gini sama papa saya, udah Pak, pokoknya kalau Rahel ini mesti mati sama-sama papa, mama, kakak-kakak, saya percaya dia masuk surga. Cuman itu doang, cuman itu aja yang saya yakinin. Karena saya yakin percaya Tuhan tuh akan tolong dan pimpin. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang akan buktikan kuasanya hingga hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan semenjak papa saya sudah meninggal sampai dengan hari ini, puji Tuhan, ibadah tetap bisa berlangsung. Dan kira-kira kemanakah orang-orang yang dulu pernah mendemo kami? Jujur, kami tidak pernah mendoakan mereka, nggak ada. Tapi benar-benar nggak ada. Nggak tahu Tuhan kasih apapun, nggak tahu. Tuhan bawa mereka sakit kah, mereka apalah, mereka nggak tahu. Tapi kami tetap doakan dan berkati mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya belajar, papa mama saya belajar untuk yang namanya jangan pernah bela diri. Nah Tuhan yang akan ambil alih semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Pemain musik dan singer bisa bantu saya. Saya mau next dulu. Ini adalah ayat terakhir saya. Di Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggris adalah do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Next lagi. Coba Bapak Ibu bisa bilang kanan kiri Bapak Ibu dan katakan for the joy of the Lord is your strength. Kanan kiri ya, 1, 2, 3. For the joy of the Lord is your strength. Next lagi, sekarang katakan buat diri sendiri. The joy of the Lord is my strength. 1, 2, 3. The joy of the Lord is my strength. Sekali lagi. 1, 2, 3. The joy of the Lord is my strength. Amin. Kita mau sama-sama menyanyikan satu buah pujian. Terima sukacita dari surga. Amin Bapak Ibu. Percaya sungguh bahwa sukacita dari surga itu akan yang memampukan kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
Kami percaya Tuhan, sukacita dalam Engkau Tuhan, kami akan alami Tuhan setiap hari Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang hadir Tuhan pada saat hari ini Tuhan, diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Gembala atas kebenaran firman-Nya. Dan saatnya kita akan mendengar persembahan pujian dari pembina sekolah minggu kita. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu dan pembinanya buat persembahan yang luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah dibawakan oleh Ibu Gembala kami Tuhan. Biar Engkau terus pakai lebih lagi Ibu Gembala kami. Dimanapun Ibu Gembala kami membawakan firman-Nya Tuhan. Itu berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan Bapa, biar Engkau memberkati setiap kami. Biar setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, itu semua seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Masalah itu biasa. Senyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada luar sana, masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan melihat pengumuman di multimedia. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta. Berikut kami sampaikan informasi penting ibadah gereja. Kami menyambut dengan penuh sukacita jika ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Utusan Pantekosta
Jika saudara belum mempunyai tempat yang tetap untuk beribadah, kami senang saudara ada di sini. Kami menantikan kehadirannya kembali minggu depan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan Desember. Kiranya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja. Bulan Januari kita akan belajar dengan tema yang baru. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu, hadirilah ibadah raya tanggal 5 Januari 2025 pukul 10 pagi bertempat di Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Shalom. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2025 dan kita akan meninggalkan tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, tapi yakinilah, percayalah kalau di tahun 2024 Tuhan tolong kita. Saya yakin tahun 2025 Tuhan juga pasti tolong kita. Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk beribadah. Mari bergabung bersama ibadah tutup tahun di GUP Kingdom Community pukul 6 sore. Saudara, kita mau akhiri tahun 2024 di rumah Tuhan. Saya akan share kepada Bapak Ibu Saudara tentang janji Tuhan secara khusus di tahun 2025 buat semua kita. Oleh sebab itu, mari jangan lupa datang beribadah, mengakhiri tahun 2024 di rumah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian informasi dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia.
percaya Tuhan nama-Mu atas Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia aman dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Belas kasih-Mu turun atas bangsa kami Tuhan Yesus. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Keselamatan itu ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Siang hari ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Dari pemerintahan yang baru Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memilih mereka untuk memimpin bangsa kami. Kami percaya juga Engkau yang akan menuntun mereka Tuhan, sehingga pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Mereka ya Tuhan bekerja untuk kepentingan rakyat Tuhan, bukan untuk memperkaya diri mereka Tuhan Yesus, tapi benar-benar mereka bekerja untuk rakyat Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan seluruh pejabat-pejabat negara ya Tuhan yang mengambil bagian dalam pemerintahan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin mereka Tuhan Yesus. Roh yang takut akan Engkau ada dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tutup bungkus bangsa Indonesia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari berbagai mara bahaya Tuhan. Jauhkan dari pertikaian ya Tuhan. Jauhkan daripada kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa Indonesia aman dalam tangan-Mu. Perkenanan-Mu ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Makassar ya Tuhan. Kami juga percaya bahwa Kau curahkan berkat-berkat-Mu atas kota kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan Yesus ada atas kota kami Tuhan. Tutup bungkus kota Makassar dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari berbagai bencana alam ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat cuaca saat ini yang ekstrim Tuhan, tapi kami tetap mau percaya bahwa perlindungan-Mu ada atas Makassar Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami Tuhan jagai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami juga percaya bahwa pemerintahan yang baru yang ada dalam kota Makassar, Engkau sendiri yang telah memilih Tuhan. Engkau juga yang akan menuntun mereka. Engkau juga yang akan memimpin mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan rakyat kepada mereka Tuhan. Biarlah semuanya mereka bekerja ya Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat Makassar Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kota Makassar ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Rahel yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau pakai lagi Ibu Rahel lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Di setiap pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati Ibu Rahel sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan terus berikan hikmat kepada Ibu Rahel ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Ibu Rahel ya Tuhan bisa ya Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi kami semua di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau pakai keluarga ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini ya Tuhan. Biarlah berkat kebajikan kemurahan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Umur panjang Engkau berikan kepada mereka, kesehatan Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Bahkan usaha pekerjaannya mereka Tuhan berkati Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Kau tutup bungkus seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pada malam tahun baru nanti Tuhan, kami bisa datang kembali berkumpul di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyambut pergantian tahun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh rangkaian malam tahun baru ya Tuhan yang sudah dipersiapkan
semuanya dapat berjalan dengan lancar karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.